Kenapa? Mas, ini produk-produk. Mas, tidak ada, kau saja yang menggoreng. Udah dimakan, makan. Ada yang sisa di jari kan. Terus akan dilompat begini. Itu, rasanya seperti itu. Halo guys, kali ini kita mau bikin konten masak-masak lagi. Dan kali ini aku punya bahan. Ini dia, mie ricis. Yeay. Ini adalah mie ricis yang level 3 pedas, lalu ini level 0 yang tidak pedas. Nah, sedikit cerita dulu guys. Oh ya, ini nanti juga kita padukan dengan sosis yang lagi viral tuh, katanya sosis sultan. Ini dia. Sosis Kenzler ya. Sosis Kenzler ini dia guys. Sosis Kenzler yang katanya sosis sultan. Ini cahayanya dari mana sih? Ini kondisinya malam guys, ceritanya guys. Nah, ini sosis Kenzler. Nah, dan ini adalah suasana hari raya teman-teman. Jadi sekarang ini H+1 Idul Fitrinya Muhammadiyah. Nah gitu. Jadi, nah sedikit cerita teman-teman. Jadi mie ricis yang ini sebenarnya udah aku dapat tahun lalu. Jadi ini mau tak bikin konten di Ramadan tahun 2021 tahun lalu. 2022, sekarang 2023 ya. Udah tahun lalu. Jadi ini udah aku dapetin dari tahun lalu sebenarnya teman-teman, tapi belum sempet sampai lewat 1 tahun. Dan tadi aku lihat expire date-nya adalah tanggal 3 April 2023. Jadi baru lewat 20 hari. Jadi ya masih bisa lah dimakan. Semoga nanti baik-baik aja, mohon doanya ya teman-teman. Kita akan bikin masak ini mie ricis. Kalau yang ini sih masih lama, ini masih Mei 2023. Ini masih 1 bulan, masih ya aman lah. Ya ini agak nggak apa-apa lah, baru lewat 20 hari. Aman kan ya? Aman kan? Langsung kita masak aja. Oke guys, pertama kita olah dulu sosis Kenzlernya. Yang kali ini yang mau olah adalah adikku tentu saja. Dia ahli memasak sosis. Tidak, jangan pressure begitu dong. Ini cuman digoreng biasa. Oke. Dilihatin ininya lah, bungkusnya. Nah, Ini. betul. Kenzler. Satunya berapa ini? Ya, searching saja lah. 8.000 ya. Nah, ini agak Tahu aku. sosis mahal ini. Pantas dibilang sosis sultan. Karena sosis yang biasa 1000-an kan. 8.000 satu biji. Berapa Jadi ini harganya? sudah 16.000 2 biji ini. Ini dipotong saja kan. Terserah kau mengolahnya. Ah, Jadi ini kita potong-potong dulu, nanti terus digoreng. Ya, mantap. Tidak apa-apa, walaupun sosis sultan kita ajak prihatin. Setelah dipotong-potong lalu diiris tengah, betul. Biar matangnya merata tentu saja. iya kah? Iya kan? Atau kenapa? Tidak tahu. Biar jadi banyak. Biar bisa diicipin banyak orang kan. Tidak juga, biar lama saja sih. Oke, nanti kita lanjut pas menggoreng, guys. Oke guys, sambil nunggu adikku tadi goreng sosis Kenzlernya, kita akan menyiapkan bumbu mie-nya. Nah, ini yang mie level 3. Nah, seperti ini bumbunya, teman-teman. Ini bumbunya dan ini minyak pedasnya mungkin ya. Terus ini yang mie yang level 0 ini sudah agak seperti pasta ya bumbunya. Ya namanya juga sudah agak lewat 20 hari. Tidak apa-apa. Ini nanti coba kita buka isinya seperti apa. Dan semoga aman. Pokoknya selama nonton ini minta tolong doanya teman-teman ya. Padahal pas sudah tayang mungkin juga sudah. Lupakan lah. Pokoknya minta doanya teman-teman. Sip. Kita buka nanti. Oke. Ini adikku sudah mulai menggoreng. Mas, Kenapa? Mas, ini produk-produk. Mas, tidak ada, kau saja yang menggoreng. Tolong, Mas, Ternyata ada letupan-letupan. ini Weh, Mas, ini. gelundung. Ini agak berbahaya. Wow. Oke, kita harus siapkan tameng.
Kita kecilkan apinya. Kenapa tak kau kecilkan apinya? Ini harusnya ke bawah. Oh sudah. Ini. Kau yang video berarti. Ternyata adikku tidak bisa menggoreng ini. Ya, ya. Aduh, gimana nih? Aduh, nyiprat. Harusnya pakai margarin itu sepertinya, Mas. Aduh, tidak punya margarin, punya. Memang meletup ini. Sudah saja kan? Kebanyakan. Ini bagaimana ini? Malah jadi seperti sosis biasa saja. Minyaknya itu nyiprat ternyata. Ternyata harusnya ini dipotong kecil-kecil lalu dioseng pakai margarin sepertinya guys, lebih cocok. Ini seperti tempura. Jadi seperti sosis tempura ya. Ini sudah matang kan ini? Sudah warnanya coklat. Warnanya sudah golden brown. Sudah. Oke, kita matikan kompornya. Ini sepertinya sudah cukup. Sudah matang. Itu tadi hanya gimmick saja ya, guys. Sebenarnya aku itu berani. Cuma biar Masku aja. Dia bohong. Ya, seperti tempura ya. Jadi seperti ini ya. Oke lah. Oke, kita lanjut masak mie-nya. Jadi kita siapkan dulu tempat mie. Oke guys, ini sudah kita buka bumbunya dan ternyata seperti ini penampakannya. Ini yang mie Ricis level 3. Kemudian ini yang mie Ricis level 0. Dan ini mie yang sudah jadi. Ini mie apa ini? Biasa. Mie biasa. Oke, mie biasa dikasih sosis Candler. candler juga tidak apa-apa. Boleh Nggak ambil. apa-apa. Sama nasi. Oke. Ini dengan Indonesia nasi. soalnya. Ya, selalu ada nasi dalam nasionalisme. Ya, yang besar ya. Ya. Kayaknya yang kecil aja. Yes, terima kasih. Oke. Nah, ini guys, dari yang ini baunya tuh bau keju guys. Nah, Wes ini panas. ini juga bau keju. Bumbunya tuh bau keju. Dah, airnya sudah umep. Kita masukkan mie-nya. Ini mie yang sudah agak-agak kelewat. Kita pisah karena ya biar dipisah aja. Nah, itu dia guys. Kita rebus dulu 3 menit baru nanti kita tuang ke sini lalu kita review bagaimana respon perut kita. Semoga aman ya. Oke, kita tunggu dulu. Oke, sudah kita tiriskan dan sekarang kita aduk-aduk bersama bumbunya biar merata dan bisa dinikmati. Ini yang apa ini, Pak? Yang Level 0 ya? level 0. Oke, ini yang level 0 baru dicarup-carup begitu. Baunya gimana baunya? Seperti keju. Seperti Ricis. Iya, tentu saja seperti keju. Ini yang level 0. Oke. Dianggap ya. Konek. Lagi di video sih. Nah, dari sini yang level 3. Ini ternyata malah bumbunya yang agak keras malah yang level 3. Yang tidak kadaluarsa. iya, yang yang tanggal kadaluarsanya masih bulan depan. Ternyata malah keras. Carutnya ini. Iya. Padahal yang sudah lewat 20 hari malah masih berbentuk bubuk ya. Iya. Ini bagaimana? Ini masih, padahal ini masih 1 bulan lagi, masih Mei tadi. Aman lah. Ini agak effort sih. Kita tunggu aja, kita nanti skip dulu sampai pas sudah merata guys. Biar nggak lama. Oke guys, dah. Ini sudah jadi. Ini mie Ricis yang level 0 dengan sosis candler. Dan ini yang level 3 dengan sosis candler juga. Kita akan icip. Sudah siap kau? Ayo, kau icip juga yang level 3. Sekarang. Iya. Kita icip mie-nya dulu sebelum sosisnya. Ini level 0. Ini aku icip. Gimana caranya ya? Kamera depan mungkin ya? Sebentar. Oke guys. Aku mau icip dulu. Ini dia level 0 dengan sudah agak lewat sedikit.
Sambil duduk, bismillahirrahmanirrahim. Suapan pertama untuk kalian. Nggak usah kayak gitu sih. Kita langsung makan aja, bisa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lumayan. Untuk varian rasa mie ini cukup baru sih di lidah. Jadi rasanya asin, kayak keju. Ya bener-bener kerasa keju banget ini mah. Kayak kalau kalian makan nabati, tahu kan? Nabati, Ricis nabati. Nah, makan Ricis nabati. Dah, biasanya kan udah dimakan, makan, ada yang sisa di jari kan. Terus akan dilompat begini. Itu rasanya seperti itu, kurang lebih sama seperti itu ya. Jadi akan ada rasa memori masa lalu, masa kecil gitu akan muncul di situ. Dan ini rasa baru gitu aja, aku belum bisa menilai apakah ini akan jadi mie favorit atau enggak, tapi ini varian baru, ada cita rasa baru biar kita juga bisa merasakan variasi rasa gitu. Jadi mie yang nggak biasa gitu teman-teman. Kita coba yang satunya. Ini yang level 3. Kita coba, kita ambil dulu. Bentar, ini segini saja. Oke, ini. Nah, ini yang level 3 teman-teman. Jadi ada pedesnya. Kita coba, bismillahirrahmanirrahim. Oke, jujur ini pedesnya kerasa teman-teman. Dan rasa pedasnya itu bukan di bibir, bener. Rasa pedasnya itu di tenggorokan. Ini pedes. Rasa pedasnya itu di tenggorokan, bukan di bibir. Jadi buat kalian yang suka penikmat rasa pedas, ini lumayan recommended ya, karena level 3 aja dan ini cuma satu bungkus udah kerasa pedesnya. Jadi buat kalian yang suka pedes bisa tuh mie Ricis yang pedes ya, bukan yang level 0. Bisa level 3 atau level yang lebih tinggi lagi kalau ada. Itu lumayan. Kita lanjut icipin sosisnya teman-teman. Kita akan coba sosisnya. Dengan cara memasak yang biasa aja, seperti belum matang sampai dalam ya. Aduh, salah teknik masak tadi teman-teman. Gak apa, kita coba sosis yang katanya sosis sultan dengan teknik masak yang biasa aja, apakah akan tetap serasa makanan sultan? Kita coba dulu. Oke, ini dia, bismillahirrahmanirrahim. Ya, enak sih. Enak aja. Jadi maksudnya walaupun dengan cara masak yang seperti itu, yang biasa aja, rasanya udah enak. Gimana lagi kalau masaknya dengan teknik yang lebih proper lagi gitu. Dengan mungkin ada tambahan-tambahan lain, mungkin dioseng dengan jamur atau dengan sayur atau dengan bahan-bahan lain, dipadukan dengan bahan lain dan digoreng dengan margarin dengan tingkat panas yang tepat, ini akan lebih enak lagi. Dimasak dengan biasa aja pun udah enak gitu loh. Jadi oke, recommended buat kalian yang suka masak, suka makan daging-dagingan gitu. Bisa jadi salah satu referensi sosis Kenzeler. Oke teman-teman, aku akan lanjut makan sampai habis. Mungkin nggak perlu di videoin kali ya, cukup review-reviewnya aja. Dan dari yang tadi aku udah makan satu suap, sampai sekarang juga reaksi di lambung biasa aja, nggak masalah. Jadi
sebenarnya tanggal kadaluarsa itu adalah salah satu apa ya, tanggal di mana perusahaan akan bertanggung jawab kepada customer jika mereka mengalami masalah selama sebelum tanggal itu gitu. Jadi kalau ada misalnya keracunan atau kenapa itu perusahaan bisa bertanggung jawab gitu. Tapi kalau sudah di luar tanggal itu terjadi kenapa-napa, itu perusahaan sudah tidak bertanggung jawab lagi gitu. Itu jadi tanggung jawab pribadi konsumen masing-masing. Jadi gitu aja. Belum tentu itu jadi nggak layak makan, itu nggak selalu. Tapi itu adalah batas di mana perusahaan akan bertanggung jawab terhadap keluhan konsumen jika mengalami masalah sebelum expire date atau sebelum tanggal kadaluarsa. Tapi kalau setelah itu ya belum tentu juga itu nggak layak makan. Buktinya ini udah H+20 dan masih enak-enak aja, masih bisa dinikmati, belum yang terus keracunan gitu. Tapi kalau udah lewat beberapa bulan mungkin ya akan tak pikir lagi buat memasaknya. Apalagi udah lewat 1 tahun gitu ya. Ya mungkin juga mengalami penurunan rasa juga ya. Tapi dari sini tadi sih masih enak-enak aja. Atau mungkin lidahku yang terbiasa makan sembarangan, ya nggak tahu juga. Tapi overall masih bisa dinikmati. Gitu aja teman-teman, makasih udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau kalian suka dengan konten-konten macam ini, tulis aja di kolom komentar. Mungkin pengen cobain apa lagi, atau masak apa lagi, tulis aja di kolom komentar. Nanti kalau kita bisa join lagi. ya, atau mungkin ajak adiknya join lagi, itu juga bisa juga. Kalau mungkin kalian suka, kalau kita mampu melakukannya akan kita lakukan. Kalau enggak ya mohon maaf. Gitu aja. Makasih teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik ke setelan pabrik guys, ini adekku. Setelan pabrik yaitu makan apapun harus pakai nasi. Seperti Indonesia ya, ada nasi dalam nasionalisme. Jadi makan apapun harus ada nasi. Kalau belum ada nasi, belum makan. Betul? Nah, oke. Gimana reviewnya? Wait. Kok kamu habiskan? Kan tadi kita bagi 2 kan? Ya udah. Dadah. Dadah. Agak di zoom saja tidak apa-apa, makin dekat. Ini di mute tidak? Oke, di mute saja. Tidak sih sebenarnya, tidak di mute. Tidak pakai nasi. Tidak. Tidak makan. Sepertinya sedikit nasi ide yang bagus.